Kalau Anda sudah punya warna-warni seperti itu, bagaimana mengartikannya? Bagaimana benar-benar mengkalibrasi bahwa sangat hijau itu adalah katakan 80% hijau, atau agak hijau itu 50% hijau. Anda tidak bisa melakukan tes mikroskopi yang seperti umumnya dilakukan di ibu kota provinsi, karena misalnya Anda di kota kecil atau desa kecil. Tapi zaman sekarang hampir semua orang punya telepon genggam. Dan semakin ke arah sini, semakin banyak telepon atau semakin sedikit telepon genggam yang tidak punya fitur telepon. Dan fitur itu sangat sederhana, tergolong murah secara relatif, dan bisa digunakan untuk keperluan yang saya sebutkan. Bagaimana caranya? Anda cukup potret gambar ini, kemudian Anda kirim ke ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi tidak perlu software yang canggih, katakanlah Anda punya Adobe Photoshop. Anda tinggal lihat bagaimana kadar, karena setiap warna itu adalah kandungan dari merah, hijau, dan biru. Anda bisa lihat untuk setiap titik di sini, berapa persen merahnya, berapa persen hijaunya, berapa persen birunya. Anda bandingkan dengan semacam tabel yang sebelumnya sudah Anda ukur, dan Anda tahu seberapa sakit orang itu, seberapa sehat orang itu. Jadi intinya, sistem ini adalah sistem yang sangat sederhana. Kasarnya Anda punya tisu, Anda punya double tape, Anda sudah bisa melakukannya. Tentunya Anda perlu reagen, Anda perlu sampel, tapi Anda hanya perlu tambahan telepon genggam dengan fitur telepon, dan Anda sudah bisa mengkalibrasi seberapa sakit seseorang itu. Sorry? Telepon genggam dengan fitur kamera bisa fitur telepon. Betul. Ya, Pak. Itu warna-warna itu gimana? Tadi kan mengkalibrasi separasi warna ya, tapi bagaimana mengkalibrasi warna dengan kadar yang kita tuju itu, dalam hal ini kan glukosa atau apa tadi? Protein itu kan. Itu gimana Anda bisa tahu kalau warnanya hitam muda misalnya glukosanya sekian misalnya gitu. Jadi gimana kalibrasinya tuh? Sebelum Standarisasi lah. Ya, standarisasinya katakanlah ya. Sebelum alat-alat ini kita sebar kemana-mana, kita uji dulu di sebuah pusat dengan sebuah sampel buatan. Jadi orang sudah bisa membuat urin buatan, bukan urin betulan. Dan kenapa kita harus melakukan buatan? Karena kalau kita bisa membuat urin buatan, kita bisa dengan precise tahu kandungan di dalam urin buatan itu. Glukosanya sekian persen, proteinnya sekian persen. Kemudian kita teteskan, kita lihat agak hitam, agak hijau atau apapun, kita buat semacam tabel. Oke, katakanlah 40% warnanya sekian, dan warna sekian berarti presentasi merah sekian, presentasi hijau sekian, presentasi biru sekian. Jadi dari kita memiliki relasi antara kandungan protein atau kandungan glukosa dengan tingkat kewarnaan yang bisa dideteksi. Tentunya ada plus minus errornya, dan itu harus dipikirkan. Ada pertanyaan lain? Oh, simple. Soalnya saya mau naik channel yang ada di alat itu. Bekerja. Jadi untuk alat ini Anda menumpuk berbagai tisu dan double tape. Kemudian di satu sisi Anda melihat bentuk seperti itu. Ada tabel ABCD 1, 2, 3, 4. Dan di sini Anda punya, di ujung-ujung Anda punya kotak. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat Anda katakanlah masukkan sampel melalui sini, dia akan masuk. Kemudian Anda tidak bisa melihat lagi karena di sini sudah tidak transparan kan. Tapi di sini dia memiliki cabang. Katakanlah ini adalah sampel A. Dia akan masuk ke A1, A2, A3, A4. Kemudian setelah Anda selesai mencelupkan sampel A, Anda angkat, masukkan ujung yang B katakanlah. Dia akan masuk ke B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Sedangkan teknis bagaimana dikalibrasi di dalam itu adalah desain, masalah desain lagi. Ya Mas? Tapi bagaimana caranya supaya sekarang kita memasukkan sampel yang sama kan ke berbagai ujung.
Enggak sama. Antara A, B, C, D itu adalah sampel yang berbeda. Kalau mereka sampel yang sama, maka hasilnya akan sama. Ya. Ini reproduce itu maksudnya setelah dipakai bisa Pakai 4 kali ini. Itu bisa dianggap kelebihan maupun kekurangan. Kekurangan karena tidak bisa dipakai ulang, ya kan? Jadi kadang orang pikir, wah rugi udah dikali dipakai, buang gitu kan. Tapi kelebihannya, limbahnya itu terjaga di dalam situ. Dan Anda cukup membakar, limbah itu hancur. Lain halnya kalau Anda ingin memakai ulang, saya pikir Anda harus juga memikirkan bagaimana Anda menangani limbah itu sendiri, mendispose limbah itu sendiri. Jadi untuk desain yang seperti ini bisa dipakai 4 sampel. 4 sampel. 4 sampel yang berbeda. Ya. Dan 4 bukanlah limit gitu. Kalau Anda mau bermain dengan desain, katakanlah ini kan limitnya karena ujungnya 4. Kalau Anda mau membuat ujungnya banyak dan kertasnya lebar, Anda bisa putar-putar, celup-celup. Hanya masalah teknis menurut. Terus Ya, Yogi dulu deh. terus ini kan nanti misalnya secara teknis ya. Ya. Teknik diagnosa yang seperti ini kita sebar ke tenaga kesehatan di pelosok. Apakah itu berikut dengan pengajaran cara membaca tabelnya atau mereka cukup mendiagnosa terus kemudian memoto dan fotonya dikirim ke sentral baru Idealnya harus dilakukan secara semandiri mungkin di lokasi. di lokasi. Ya, Jadi mereka dilengkapi dengan tabelnya. betul. Tapi artinya Anda membutuhkan tenaga ahli yang cukup ahli, Ya. bisa menginterpretasi. Dan itu artinya Anda butuh banyak orang tersebar kemana-mana. Dan itu Dia menjadi bisa masalah. mengasosiasikan dengan tabel kan. Betul. Tapi semakin mandiri, dia semakin kemandirian itu terdistribusi, maka semakin baik. Ya. Itu sebetulnya kan ekuivalen dengan kalau kita punya 4 strip tisu gitu, Betul, Pak. ya kan? Jadi kalau kita punya 4 strip tisu, malah ini mewakili A, ini mewakili B, ini mewakili C dan D gitu. Betul. Dengan seperti ini malah orang sebenarnya tidak biru-biru gitu. Nah, masalahnya mungkin Bapak entah tadi dari situ belum ya. Terus saya menunjukkan ini. Jadi kita tadi sudah membahas masalah ini, di mana ini hanya satu strip. Dan masalahnya adalah kadang-kadang ini sudah cukup baik. Dan ini cukup jelas tidak membingungkan seperti yang Bapak bilang. Jelas ini menguji hanya penyakit A. Tapi kadang-kadang untuk sebuah gejala yang mirip, Anda memiliki kemungkinan bahwa Anda sakit A atau B atau C atau D. Artinya Anda harus menguji 4-4-nya. Dan kalau Anda memisah 4 device untuk 4 diagnosa, secara logistik kadangkali itu menjadi masalah. Karena orang berusaha membuat separalel mungkin, sebanyak mungkin dalam satu device. Tapi Anda betul bahwa itu tidak selalu memecahkan masalah. Masalah sampel lagi tadi saya mau tanya. Tadi dibilang kan Gambar yang tadi yang Gambar yang ABCD. Oke. Itu tadi yang 4 jenis sampel ya. Ya, 4 jenis sampel yang berbeda. Tapi yang saya berpikir kan misalnya sampelnya urin. Karena sekarang kan kita tahu misalnya dengan satu sampel dari urin itu sendiri bisa mendeteksi beberapa macam jenis penyakit. Betul. Dia artinya kan mestinya nggak perlu ganti sampel, tetap urin. Tapi dari itu bisa dibaca berapa penyakit di situ. Jadi di sini kita punya matriks ABCD dan 1 2 3 4 kan. A adalah pasien A, B adalah pasien B dan seterusnya. Sedangkan 1 2 3 adalah penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3, penyakit 4. Jadi multi pasien, multi penyakit. Satu device. Cuma selembar ya padahal. 4 pasien. Tapi bayangkan kalau Anda mengumumkan kepada 4 pasien itu tertukar hasil diagnosanya bisa berapa? Hasilnya ditempel dulu. Ini kalau secara setidaknya prinsipnya seperti kromatografi berarti ya. Ada satu sampel jalan, terus nanti dia berdasarkan berapa jauh dia bisa jalan dalam strip itu, dia terurai menjadi apa katakanlah komponen-komponennya begitu kan?